marilah kita berikan pencerahan kepada masyarakat, katakan yang benar-benar, katakan yang salah-salah. Transparan aja, sampaikan daripada semua bumerang. Itu kan ada pasangan suami istri yang ketangkep narkib, tapi dipulangkan oleh pihak kepolisian. Itu gimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Jadinya semua hasil proses penyidikan, terutama selebriti. Akhir Desember itu saya mengatakan di tahun 2020 itu ada 12 tabel figur, bahasa saya itu pasti mesti terindikasi narkoba. Ya, sampai kemarin itu baru 6 yang tertangkap. Satu kelihatannya sudah mulai dia berhenti, tinggal 5. 5 itu masih ada A, M, B, A, E, sama F. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, hasil proses kemarin itu, kenapa hasil tes urinnya negatif? Tentu yang tahu mereka. Kenapa mereka dipulangkan? Ya yang tahu mereka. Tapi hasil daripada stafnya itu kan mengatakan dari sekian butir itu dia sudah menggunakan setengah butir. Apakah itu belum menjadi satu sehingga hasil tes urin negatif? Saya nggak tahu. Dan dibawa ke BNN untuk tes rambut dan tes darah. Saya hasilnya belum tahu, tapi informasinya negatif. Berarti ada apa kalau itu negatif semua? Apakah dia mempunyai tadi yang barang bukti narkoba golongan 3 itu diberikan kepada orang lain sehingga dia tidak positif? Itu semua penyidik yang tahu. Tapi kalau untuk suaminya sendiri kan dinyatakan positif Pak. Ya, kalau positif berarti dia mengkonsumsi bagi dirinya sendiri. Di pasal 127 jelas, barang siapa dengan sengaja memiliki, menguasai, menggunakan bagi dirinya sendiri diancam pidana maksimal 4 tahun. Ikutin aja proses hukum di pasal 127. Memang tidak semua harus ditahan, karena dia ancaman maksimalnya 4 tahun, mungkin direhabilitasi. Itu penyidik yang tahu. Pak, hasilnya kan sudah jelas Pak, positif untuk suami dan negatif untuk Vanessa. Tapi kenapa untuk penyidikannya terkesan sangat lama? Bahkan masyarakat tuh bertanya-tanya apa dibalik semua ini gitu. Bukan lama ya, ini kan pengembangan. Sehingga di dalam kalau Undang-Undang 35 2009 itu kan tenggang waktunya ada. Ya, 3 kali 24 jam. Ya, dapat diperpanjang lagi 3 kali 24 jam. Nah, jadi penyidik itu masih ada tenggang waktu. Nah, sekarang sudah hari keberapa? Nah, finalnya bagaimana? Nah, itu penyidik. Apakah dia tetap sebagai tersangka di golongan 3 Undang-Undang Psikotropika, ya Undang-Undang nomor 5 tahun 1997, ataukah dia di narkotika Undang-Undang 35 2009? Itu semua proses penyidik. Tapi kalau melihat barang buktinya itu adalah psikotropika golongan 3. Tapi Pak, kalau untuk proses pengembangan apakah memang si pemakai itu boleh dipulangkan atau memang harus diibaratkan tahan? Pertimbangan penyidik, saya nggak tahu persis. Ya, tidak semua dilakukan penahanan, mungkin dengan pertimbangan ya. 1 kooperatif, ya 2 tidak menghilangkan barang bukti, 3 mungkin tidak mengulangi perbuatan yang sama. Itu semua adalah kewenangan daripada penyidik. Kira-kira berapa lama Pak sanksinya untuk hukuman yang akan Itu nanti lihat pasalnya. Kalau tetap pasal 127 tadi yang katakan maksimal itu 4 tahun. Nah, kita lihat proses hukum ini bagaimana, penerapan pasalnya bagaimana. Itu kan semua penyidik. Apakah diajukan di dalam proses hukum atau enggak diajukan. Itu semua tanya aja kepada penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Pak, tapi dengan dipulangkan sementara, kalau misalnya ada masyarakat, Inilah gonjang-ganjing di masyarakat yang perlu kita netralisir. Semua jawabannya ada di penyidik, pertimbangannya di penyidik. Tadi saya kasih contoh kasus sudah jelas kok. Tio Pakusadewo itu sama. Ya, dia mengkonsumsi bagi dirinya sendiri. Barang buktinya di bawah surat edaran Mahkamah Agung. Hasil tes urinnya positif. Dituntut 5 tahun, 800 juta rupiah dendanya. Tapi hakim bijak, hakim tahu. Ya, sehingga ponisnya 10 bulan rehat. Dan jaksa tidak banding. Ada apa? Kita bedakan dengan Ridho Roma. Ridho Roma barang buktinya di bawah surat edaran Mahkamah Agung, hasil tes urin positif, ya kan? Dan dia sudah divonis pengadilan negeri 10 bulan rehabilitasi. Jaksa banding ke pengadilan tinggi, sama dikukuhkan vonis pengadilan negeri 10 bulan rehat. Kenapa jaksa kasasi sehingga putusan muncul 1,5 tahun? Ada apa? Sekarang Ridho
menjalankan sisa hukuman yang 8 bulan. Itu kan tidak keadilan. Ya itu semua aparat penegak hukum, dari mulai penyidiknya, jaksa selaku penuntut umum maupun pengadilan yang memutuskan. Subjektivitas, objektivitas itu ada orang yang menjalani. Apa pertimbangan dia? Saya nggak tahu. Pak, mungkin ya. Itu yang tahu antara subjek dan objek. Objeknya dia, subjek dan penyidik, dan Tuhan yang tahu. Orang lain tidak tahu. Makanya moralitas penyidik, ya, marilah kita berikan pencerahan kepada masyarakat, katakan yang benar-benar, katakan yang salah-salah. Transparan aja, sampaikan. Daripada semua bumerang menanya-nanya, ini jadi polemik. Tanyakan ada kepada penyidik. Sekarang udah keterbukaan, saya rasa nggak salah. Anda nanya kepada pimpinannya Kapolres Metro Jakarta Barat, nggak salah juga. Kalau saya sebagai pengamat, kalau saya sebagai ketua generasi peduli anti narkoba tidak menangani langsung. Tapi jawabannya selalu dalam tahap perkembangan terus, Pak. Kejar terus, perkembangan sampai kapan? Seminggu, 2 minggu, harus ada report proses penyidikan. Jangan minggu yang lalu dengan minggu sekarang mesti sama aja perkembangan. Tapi dari kemarin Mungkin aparatnya ya kan, oknumnya. Tapi humasnya kan ada. tidak mau ngomong juga. Wah, itu saya nggak tahu kewenangan mereka. Ada apa? Tidak mau ngomong. Kalau Humas Polda Metro Jaya tidak mau, cari Humas Mabes Polri. Kenapa ini Humas untuk menyampaikan pesan apapun terhadap kinerja Polri, apapun banyak. Tapi sebagai pengamat, Pak, disebut mencoreng juga. Ya saya rasa kalau ini semua anekdot ini benar apa kata masyarakat, tidak bagus. Jadi kinerja Polri ini gara-gara segelintir kasus jadi bumerang prestasi. Ya, pengungkapan banyak, sindikat banyak, udah bertonton, berjuta-juta bukti hilang dengan kasus yang begini. Saya disesalkan sekali. Berarti bisa dibilang juga kalau misalnya ini Kalau benar. norma hukum itu jelas kok. Indonesia negara berdasarkan hukum. Kita patuh dan taat kepada hukum. Tapi yang menjalankan ini kan manusia. Ya, yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan, baik disengaja pun tidak disengaja, itu yang dikejar. Hukum karma loh. Kalau bermain-main dengan kasus narkoba, saya yakin ini akan hukum karma kepada aparat, tidak dianya, keluarganya, anaknya dan sebagainya. Mari kita semua media kontrol, ayo. Sehingga proses hukum itu bagi korban pecandu itu diberikan haknya. Hanya mereka rehabilitasi, bukan dipenjara. Dari 260.000 orang tahanan di seluruh Indonesia, ini Dirjen Lapas bentar yang ngomong, 120.000 orang itu kasus narkoba. Dari 120.000 orang itu 40% itu orang penyalahguna dan pecandu narkoba. Mau dikemanakan? Overkapasitas, lapas rutan penuh, jaringan mana yang orang tidak tahu dari lapas, rehabilitasi kita kosong. Kenapa dikriminalisasikan? Kenapa hak mereka tidak disampaikan? Hak lo ya, hak itu ya hak manusia. Nah, ini kan kalau penangkapan itu alasan dari si pemakai itu kan sebagai obat penenang segala macam. Tapi itu termasuk penyalahgunaan kan. Kalau untuk pembenaran gunaan itu sebenarnya yang kayak gimana sih, Pak? Ketua parti yang baru saya ngomong, marilah kita jadi parti ya, yang bersih, hidup sehat bersih narkoba. Jangan ada parti yang baru ini di bawah pimpinan Ibu Alicia Johar masih ada selebriti kena narkoba. Ini tugas parti. Ya kan, tapi kalau semua budak nggak mau tobat, nggak mau berobat artis ini tinggal nunggu waktu. Semua aparatur BNN dan Polri sudah punya semua. Tinggal Anda nunggu apa siapa teman. Oke. 5 nama itu masih dicurigai artis-artis. Kita lihat. Yang jelas saya akhir Desember mengeluarkan statement itu 12 inisial untuk 2020. 6 sudah ketangkap, 1 kelihatannya sudah berhenti, kalau saya pantau 5 belum. Nah 5 ini inisial tadi sudah saya tangkap. Profesinya Pak mungkin? Selebriti menengah ke atas, yang satu model di majalah. Bahkan minggu lalu masih foto model di Jakarta Timur. Kita lihat aja. Dari GPAN sendiri melakukan pendekatan kepada Oh selalu, kita selalu. Visi misi GPN itu hanya satu kok, wah banyak-banyak. Mencari, menemukan, mengajak para penyalahguna dan pecandu narkotika bergabung dengan GPN untuk direhabilitasi secara gratis. Mudah kan? Jangan takut. Tapi sejauh ini yang 5 orang itu Saya udah ajak, ayo bergabung. Dia bilang
Bisa nggak media tidak mantau saya, itu bukan tugas saya. Kalau Anda mau direputasi, nanti di panti rehab media tahu ya itu silakan. Ya takut mungkin ya, sudah kontrak, dia takut popularitasnya habis, mungkin sudah kontrak sama film, saya nggak tahu. Tapi itu salah. Dalam artian berarti limanya ini kooperatif semua ya Pak sebetulnya? Kita kan ngimbo aja, ya kan nggak apa-apa. Dan saya nggak bisa menangkap mereka. Menghimbau aja, mengajak mereka, ayo bertobat dan berobat, itu satu kunci. Tanpa itu Anda tinggal ngeluar. Oke. Siap. Makasih ya Pak ya banyak, Pak. atas waktu.